Kami dari kelompok 7 akan membahas posisi tren sekuler linear dalam analisis time series dan penerapan penghitungan dan interpretasi tren sekuler linear atau TSL yang beranggota saya sendiri, Sri Oktaviani, kedua Veronica Yohana Keisha, ketiga Florencia Henita Setia, dan keempat Putri Wahyu Lestari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis tren. Menurut Mariyati 2010-129 menyatakan tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut positif atau tren mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas atau bisa kita sebut X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramaikan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus atau linear terdiri atas metode kuadrat kecil atau least square dan moment. Selanjutnya ada rumus-rumus untuk menentukan tren. Rumus untuk menentukan tren, Y sama dengan A tambah B buka kurung X, di mana Y nilai variabel Y pada suatu tertentu, A perpotongan antara garis tren dengan sumbu gerak Y, B kemiringan atau slope garis tren, X periode waktu deret berkala. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara nilai variabel dengan waktu, yaitu metode tangan bebas, metode semi rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, metode perhitungan dari analisis menggunakan tren, yaitu ada beberapa metode untuk perhitungan dari analisis menggunakan tren. Yang pertama ada metode garis tren secara bebas atau freehand method. Yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi average method. Yang ketiga, metode tren kuadrat terkecil atau least square method. 4. Tren metode moment. Selanjutnya ada tren non-linear. Garis tren yang tidak seharusnya dan tidak selalu merupakan garis yang linear. Terdapat juga garis tren yang tidak linear atau non-linear. Setiap tren sebetulnya menggambarkan gerakan secara rata-rata atau keseluruhan. Tren non-linear adalah ukuran kecenderungan yang mempunyai model dengan persamaan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kelebihan dari metode ini adalah sangat baik untuk data jangka panjang dan hasil ramalan mendekati nilai aktual, sedangkan kelemahan dari metode ini adalah tidak sesuai digunakan untuk data jangka pendek 10 periode. Selanjutnya yaitu tren kuadratik. Metode tren kuadratik biasanya sebagai persamaan parabola. Bentuk umum persamaan ini adalah Y sama dengan A plus B kali X plus C kali X pangkat 2, di mana Y adalah variabel tak bebas hasil ramalan, X variabel bebas berupa periode waktu, A, B, dan C konstanta atau dihitung dari data sampel deret berkala. Tren eksponensial. Bentuk persamaan metode tren eksponensial yaitu
Y sama dengan A kali B pangkat X, di mana Y variabel tak bebas hasil ramalan, X adalah variabel bebas berupa periode waktu, A, B, dan C konstanta atau dihitung dari data sampel deret berkala. Kemudian selanjutnya yaitu variasi musim. Sering kita temui data yang kita amati bergerak fluktuatif, yaitu bergerak naik turun tetapi teratur dan cenderung terulang kembali dalam jangka waktu tertentu atau kurang dari 1 tahun, misalnya bulan, kuartalan, dan semesteran. Untuk mengukur deret naik turunnya data variasi musim biasanya dinyatakan dengan indeks musim. Misalnya, penjualan barang alat tulis pada bulan Juli dan bulan Januari meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya, yaitu 150% dan 125%. Selama 1 tahun, maka angka 150 dan 125% disebut dengan indeks musim bulanan dan tanda persen biasanya tidak pernah dicantumkan. Hingga rata-rata indeks musim untuk setiap periode musiman akan sama dengan 100. Oke, selanjutnya di sini ada metode rata-rata sederhana. Untuk menghitung indeks musim dengan metode rata-rata sederhana dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah data ke dalam suatu tabel dengan baris periode musiman atau bulanan atau kuartalan dan kolom untuk tahun. Yang kedua, hitunglah rata-rata setiap periode musiman atau bulanan dan rata-rata tahunan. Yang ketiga, cari tren atau tambahan dalam kurung B periode musiman dengan formula sebagai berikut. B sama dengan sigma XY bagi sigma X pangkat 2. 4. Jika tren tahunan diubah ke bulanan maka B bagi 12. Jika dirubah ke kuartalan maka B bagi 4. Yang kelima, indeks musim atau IM. Indeks musim sama dengan angka-angka kolom dalam kurung 3 bagi rata-rata kolom dalam kurung 3 kali 100%. Selanjutnya, metode perbandingan dengan tren. Metode perbandingan tren sering pula disebut dengan metode presentasi dari tren. Metode ini relatif, masih cukup sederhana dan merupakan perbaikan metode rata-rata sederhana. Untuk menghitung indeks musim dengan metode perbandingan dengan tren dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah data ke dalam suatu tabel dengan baris tahun dan kolom untuk bulanan atau kuartalan. Yang kedua, hitunglah rata-rata setiap periode musiman atau bulanan atau kuartalan. Yang ketiga, cari tren linear periode musiman untuk seluruh periode musiman bagi seluruh tahun yang ada, kemudian hasil perhitungan tren ditabulasikan. Selanjutnya ada metode perbandingan terhadap rata-rata bergerak. Untuk menjelaskan langkah-langkah perhitungan indeks musim dengan metode perbandingan terhadap rata-rata bergerak, marilah kita selesaikan kasus di bawah ini. Nah, pada tahun 2010 di bulan Januari sampai bulan Desember itu Y-nya di bulan Januari 75, Februari 67, Maret 69, April 59, Mei 79, Juni 75, Juli 78, Agustus 55, September 58, Oktober 68, November 70, dan terakhir di Desember 84. Rata-rata bergerak 12 bulan. Y-nya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember, angka Y-nya itu ditambah semua lalu dibagi 12 dan hasilnya itu 69,75. Lalu
69,75 itu ditambah dengan 70,91 sama dengan hasilnya 140,6667. Nah, presentasi rata-rata bergerak itu 78 dibagi 70,333 dikali 100%, hasilnya 110,9005. Nah, di sini juga ada 2011 dan 2012. Nah, selanjutnya masih ada metode perbandingan terhadap rata-rata bergerak. Contoh kasusnya masih sama di contoh yang lanjutan slide sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya itu di tahun 2010 sampai 2012 itu meannya itu 1198,36 dan indeks musimnya itu 1200,00. Nah, dari tabel di atas ternyata jumlah mainnya itu mendekati 12.200. Oleh karena itu, harga rata-rata yang akan kita gunakan sebagai perhitungan indeks musim perlu dilakukan penyesuaian untuk menghitung indeks musim dengan angka 1200 dibagi 1200 dibagi 1189,36 sama dengan 100,137. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf bila kalau ada salah-salah kata.